الله أكبر كبيرا والحمد لله
صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wasiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saudara kita di luar sana banyak yang belum bisa merasakan nikmatnya sholat Idul Adha. Hari ini saudara kita di luar sana banyak yang belum bisa merasakan nikmatnya bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Allah yang paling besar dan tidak ada yang besar selain Allah. Allah yang maha agung, tidak ada yang lebih agung selain dari Allah. Maka alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini Allah karuniakan kepada kita nikmat kesehatan yang dirindukan saudara-saudara kita hari ini. Hari ini Allah anugerahkan kepada kita nikmat kesempatan yang dirindukan saudara-saudara kita yang terbaring hari ini di rumah sakit, yang masih diinfus, yang masih menghirup oksigen dan sebagainya. Begitu besarnya nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung berapa banyak nikmat Allah, maka tidak akan pernah sanggup dan cukup untuk menghitungnya. Maka tidak ada kata yang paling tepat di pagi yang penuh berkah ini di tanggal 10 Zulhijjah selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan besarkan Allah dengan memperbanyak takbir, tahmid dan juga istighfar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa dengan memperbanyak salawat untuk bisa masuk surga dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa agar kita bisa minum di telaganya Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa bersama Rasulullah sehingga sunah-sunahnya saja kita tinggalkan? Bagaimana kita bisa masuk surga bersama Rasulullah sedangkan bersalawat kepada Rasulullah saja kita abaikan? Maka usikum wa nafsi, ini menjadi pengingat bagi diri pribadi dan juga jamaah sekalian. Kalau kita cinta kepada Nabi, buktikan cinta itu dengan menjalankan syariatnya. Kalau kita cinta kepada Nabi dan berharap masuk surga bersamanya, buktikan kecintaan itu dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Abul Anbiya, Khalilullah, Khalilur Rahman, seorang nabi kekasih Allah, seorang
seorang nabi yang dari Nabi Ibrahim lah lahir keturunan Nabi. Dari Nabi Ibrahim lah lahir dua golongan, ada Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak berujung di Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail berakhir di Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan Nabi Ibrahim juga menjadi salah satu banyaknya para nabi yang menjadikan syariat-syariat kita bersumber dari risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya adalah risalah Eid al-Adha atau risalah Idul Kurban. Eid artinya adalah hari raya, sesuatu yang dirayakan karena kita telah menang. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Eid juga maknanya adalah sesuatu yang berulang, karena tahun kemarin kita melaksanakan, tahun ini kita melaksanakan lagi. Belum tentu tahun depan kita bertemu dengan Eid yang sama. Maka oleh karenanya dalam kesempatan ini mari kita sama-sama bermuhasabah diri. Dan adha maknanya adalah menumpahkan darah. Darah apa yang kita tumpahkan? Darah hewan kurban yang menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya. La yanalallaha luhumaha wa la dima'uha walakin yanallahu taqwa minkum. Tapi Allah terima dari kalian adalah ketakwaan kalian. Tidak menjadi patokan seberapa besar hewan kurbannya, tidak menjadi patokan seberapa banyak hewan yang dikurbankan, tapi patokannya seberapa besar ketakwaan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat hewan yang kita kurbankan. Karena dalam hewan kurban itu ada kecintaan kita kepada Allah lewat kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Masyiral muslimin sedang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pertama, ada ujian yang begitu besar yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim diuji dengan orang tuanya. Azar adalah bapaknya Nabi Ibrahim, tukang membuat patung. Apa kata Ibrahim kepada Azar? Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan sesuatu yang tidak bisa melihat? Namun apa jawaban bapaknya? Engkau berani mengusik pekerjaanku, engkau berani menghalang-halangiku. Nabi Ibrahim dihardik, Nabi Ibrahim dicaci maki, bahkan Nabi Ibrahim dihina dan diusir. Apakah Ibrahim alaihissalam melawannya? Apakah Ibrahim alaihissalam melawan dengan hardikan yang sama? Tidak. Inilah bentuk ketaatan seorang anak kepada orang tua. Seberapa kasar pun orang tua, seberapa jahat pun orang tua, jangan pernah melawannya, jangan pernah mengabaikan perintahnya selama perintah itu tidak keluar dari aturan dan syariat Allah. Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya karena apa? Karena ayahnya memerintahkan kepada kemaksiatan. La ta'atan fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, apalagi menduakan Allah. Ibrahim lulus ketika diuji dengan orang tuanya. Ibrahim diuji dengan lingkungannya. Nabi Ibrahim berada di Babilonia, diuji dengan raja yang begitu kejam, raja yang begitu sadis. Suatu ketika raja dan para tentaranya terbiasa menyembah para berhala. Suatu ketika mereka berburu, berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim. Ketika kembali mereka bertanya, siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Mereka berkata, Ibrahim yang tidak ikut berburu bersama kita. Ditanya, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu? Kenapa kau tanya kepadaku? Tanya kepada berhala yang paling besar, di mana tampak tergantung di atas leher. Apa kata raja itu? Bagaimana aku bisa bertanya kepada patung yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar? Apa kata Ibrahim? Terus kenapa kalian menyembah Tuhan yang tidak bisa melihat,
tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Nabi Ibrahim cerdas, berdebat dengan akal dan logika, mampu mematahkan logika orang-orang kafir pada saat itu. Namun kekuasaan menjadi pegangan tangan orang-orang pada saat itu. Kalah berdebat, tapi tidak kalah untuk berkuasa pada saat itu. Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang menyala. Seandainya pada saat itu tidak ada kalimat salaman, Allah berkata kepada api, "Qul ya naru, wahai api, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah engkau dingin dan menjadikan Ibrahim itu selamat. Seandainya tidak ada kalimat salaman ala Ibrahim, kalimat salam, keselamatan untuk Ibrahim, mungkin Ibrahim sudah tidak ada dibakar api yang menyala. Ibrahim berhasil melawan keadidayaan raja pada saat itu. Ujian berikutnya datang dari keluarganya. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak yang soleh. Berapa tahun Nabi Ibrahim menunggu untuk punya anak? Menurut Ibnu Katsir, 86 tahun Nabi Ibrahim menunggu memiliki seorang anak. Selama 86 tahun itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Di ke-86 tahun baru fabasyarnahu bi gulamin halim. Allah anugerahkan anak dengan nama Ismail dan istri keduanya Siti Hajar. 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa. Dari sini kita belajar, kalau kita hari ini baru 2 tahun belum dikasih keturunan, baru 3 tahun belum dikasih keturunan, baru 10 tahun belum dikasih keturunan. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim 86 tahun, berarti 85 tahun belum dikabulkan doa. 86 tahun baru dikabulkan doa. Seorang Nabi, seorang Khalilullah, putus asa karena Nabi Ibrahim? Tidak. Menyerah karena Nabi Ibrahim? Tidak. Karena yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah tahu apa yang di dalam hati dan diri. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah berkata kun, maka fayakun, jadilah. Kemudian ketika sudah dikasih Allah seorang anak yang soleh, yang baik, datang ujian berikut. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Pada saat Ismail beranjak dewasa, inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Wahai anak, aku bermimpi melihatmu dan aku menyembelih. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapat? Ibrahim tidak sekali bermimpi, 3 kali bermimpi. Di malam ke-8 Nabi Ibrahim bermimpi. Di malam ke-9 Nabi Ibrahim bermimpi. Di malam ke-10 yang ketiga Nabi Ibrahim bermimpi. Pertama ini mungkin dari setan, tinggalkan. Ini dari setan, tinggalkan. Yang ketiga, ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Datang kepada anaknya, wahai anakku, bagaimana pendapatmu ketika seorang ayah yang soleh bertemu dengan anak yang soleh, maka di situ muncul ketaatan kepada Allah, keimanan yang kuat. Sehingga apa kata anaknya? Ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Kerjakan apa yang menjadi perintah Allah, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Masyiral muslimin, sidang salat Idul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 poin yang menjadi nilai kemanusiaan yang perlu kita ambil dan pelajaran dari kisah ini. Pertama, ujian datang silih berganti kepada kita. Dari ujian pandemi, ujian sakit, ujian ekonomi, ujian keluarga. Namun jangan khawatir, di mana ada ujian, di situ ada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diuji mereka bersabar, ketika diberi nikmat mereka bersyukur. Maka inilah yang disebut dengan ajabal li amril mukmin. Orang mukmin yang hebat itu mereka yang sabar ketika dikasih ujian, mereka yang selalu bersyukur
ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Selama ujian itu diberikan kepada kita dan kita insya Allah mampu menjalaninya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kepada hambanya kecuali sesuai kadar kemampuan. Yang kedua adalah doa yang jangan sampai putus. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa selama 85 tahun, berdoa kepada Allah tidak pernah henti untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap doa yang kita keluarkan dari mulut kita pasti dikabulkan oleh Allah. Dan hari ini bukankah kita sedang berjalan di atas doa-doa kita di masa lalu? Dulu kita berdoa ketika masa muda ingin punya pekerjaan, Allah kasih pekerjaan. Ketika sudah punya pekerjaan, ingin punya keluarga, Allah kasih keluarga. Belum punya anak, Allah kasih anak. Belum punya rumah, Allah kasih rumah. Secara tidak langsung kita sedang berjalan di atas doa-doa yang kita lantunkan di masa lalu. Maka teruslah berdoa, maka Allah akan anugerahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Yang ketiga adalah ketaatan. Nabi Ibrahim taat kepada Allah, cinta kepada Allah, beriman kepada Allah melebihi kecintaannya kepada manusia, melebihi kecintaannya kepada keluarganya. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah dan pergi ke Palestina. Apa yang dikatakan di Amrillah adalah perintah Allah. Maka kecintaan Nabi Ibrahim kepada keluarganya tidak melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Hajar kita belajar kesungguhan, karena Hajar lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang hari ini menjadi syarat dan rukun orang-orang ibadah haji atau umrah. Dari Ismail juga kita belajar kepasrahan, ketawakalan. Dari mana air itu muncul? Bukan dari Bukit Safa dan Bukit Marwah, tapi dari tumitnya Nabi Ismail alaihissalam. Artinya apa? Kesungguhan itu melahirkan kesuksesan. Meskipun terkadang kesungguhan apa? Kesuksesan itu datang bukan dari sesuatu yang kita usahakan, tetapi tepat di waktu yang tepat, datang di waktu yang tepat. Begitulah air Zam-Zam keluar dari tumit Nabi Ismail dan dari tanah dekat tumit Nabi Ismail. Sampai sekarang kita bisa merasakan nikmatnya air Zam-Zam di kota Mekah. Kemudian dari Ibrahim kita belajar ketakwaan. Dari Ibrahim kita belajar keimanan. Dari mana kita bisa tahu bagaimana harus kita menyembelih hewan kurban? Ibrahim yang telah mencontohkan sampai kepada syariat Rasulullah SAW. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka tidak ada yang paling tepat, yang paling baik di hari Nahar pada hari Raya Idul Adha kecuali menumpahkan darah. Darah siapa? Darah hewan kurban yang ditumpahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semua menjadi Ibrahimiyah, penerus Ibrahim yang sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi, yang taat kepada Allah, yang ikhlas semua menjalankan peribadatan kita, amal ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang benar, mengerjakan yang benar, mengajarkan yang benar, dan bersabar bersama yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي العراق في سوريا وفي أيغور وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم شدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Ustaz, foto dulu. Yang benar kan? Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim.